Kasih begini kami kan kamu di sebelah barat menghadap ke timur dari kemudian yang Martinus Tandiai almarhum Martinus Tandiai keluarganya berdomisili di Pulau Bunga Kalimantan Utara. Selanjutnya yang ketujuh yang juga hadir bersama dengan terkasih almarhum Anastasia Sule atau Mama Novri. Yang kedelapan Paulus Sobolaya ataupun Bapak Fredly berdomisili di Pulau Samosir. Cucu-cucu ada 15 orang, 2 diantaranya sudah berke makan tadi malam. orang. Oke, silakan. Lama hidup almarhum Dausan gue juga so ganteng sekali, masih bisa ngelak deh. Iya itu, nggak tahu di mana bisa Leo. almarhumah sangat senang bercerita tentang pengalaman-pengalaman dan kegemaran. Selanjutnya saya akan bacakan biografi dari ibu saya, yaitu Anastasia Sule. Jadi nama lengkapnya Anastasia Sule, nama kecilnya Lai Sule, terus nama dewasa Mama Novri. Kemudian di tempat kerjanya atau di keluarga biasa dipanggil Kak Anas atau Anas. Lahir di Sangala tanggal 6 November 1972. Kemudian riwayat pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 220 Sorowako. Kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama YPS College Sorowako dan dilanjutkan ke Sekolah Perawat Kesehatan atau SPK Stella Maris Makassar. Dan dilanjutkan ke Universitas Veteran Republik Indonesia atau UVRI Makassar dan mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat atau SKM. Kemudian dilanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIK Stella Maris Makassar dan mendapatkan gelar Sarjana Keperawatan atau SKS. Kemudian dilanjutkan dengan profesi keperawatan itu nurse di tempat yang sama di STIK Stella Maris Makassar. Kemudian riwayat pekerjaan mulai dari perawatan Ikatan Dinas SPK Stella Maris Makassar. Selanjutnya pada tahun 1992 meniti karir sebagai perawat di RS Inko Sorowako sebagai anak karyawan Inko yang pertama yang bekerja di PT Inko Sorowako. Sejak saat itu karirnya terus menanjak hingga sebagai perawat senior dan tenaga ahli dengan posisi terakhir sebagai supervisor di emergency dan ICU hingga peralihan pelayanan dari RS Inko ke RS Primaya pada tahun 2018. Terakhir sempat berkarya sebagai supervisor di Poliklinik RS Inko sebagai karyawan Primaya Sorowako. Pada tahun 1976 saat umur masih 4 tahun dibawa oleh kakak pertamanya yaitu Rosalina Rante ke Sorowako untuk menjadi bagian dari anggota keluarga inti dan menjadi tanggungan atau dependen PT Inko sebagai anak pertama dari Paulus Taruk atau suami dari Rosalina Rante dan memiliki 6 orang bersaudara yaitu Yunita Tandi Ayu atau Mama Handi, Erni Tandi Ayu atau Mama Karen, Erwin Tandi Ayu atau Pong Batara, Natalia Tandi Ayu, ibunya Livi, dan almarhumah Maria Immaculata. Kemudian menikah pada tahun 1998 dengan Bapak Edi Rande Padang, karyawan Akademi Teknik Sorowako yang saat ini menjabat sebagai Direktur Administrasi Umum dan Yayasan Pendidikan Sorowako atau YPS.
dan memiliki 3 orang anak, yaitu saya sendiri, Nofrianto Batara, dipanggil Nofri, lulus dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, jurusan Informatika dan mendapat gelar sarjana komputer, dan saat ini sedang bekerja di Jakarta di perusahaan IT dan saat ini juga sedang menyelesaikan tesis pendidikan magister komputer. Kemudian yang kedua yaitu Wino Andika Batara, dipanggil Wino, yang saat ini sedang menyelesaikan skripsi untuk memperoleh sarjana komputer dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta atau UKDW. Kemudian yang ketiga yaitu Cindy Ayu Batara, yang biasa dipanggil Cindy, saat ini sedang berkuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta, jurusan akuntansi. Jadi Mama selama hidup adalah sosok ibu yang pekerja keras, tepat waktu, berkomitmen dengan setiap tugas dan tanggung jawabnya, hobi menyulam, menjahit, menanam bunga dan tanaman, memasak, dan sangat senang berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman, serta memberikan dukungan moral kepada siapa saja, baik kepada keluarga serta teman-temannya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan dari putranya Yesus Kristus bersamamu. Para pastor, segenap rumpun keluarga yang berduka, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini, pagi hari ini, kita bersama-sama mengantar kedua orang tua dan saudari kita, Marcelina Soleh atau Nenita dan Anastasia Sule atau Mama Nopri. Kita hendak mengantar mereka menuju ke tempat peristirahatan yang terakhir. Namun kita mempersembahkan perayaan Ekaristi ini untuk keselamatan kekal mereka berdua, orang tua dan saudara kita yang telah meninggal ini. Kita berdoa semoga mereka berdua dilimpahi rahmat istirahat kekal oleh Allah, dan Allah berkenan menerima mereka dalam kebahagiaan abadi dan persekutuan para kudus di surga. Kita juga berdoa memohon kekuatan bagi segenap rumpun keluarga, saudara-saudari, anak cucu yang ditinggalkan. Semoga Allah berkenan pula melimpahkan kekuatan dan peneguhan iman dalam menjalani hidup selanjutnya. Kita pun berdoa pula bagi kita semua yang hadir di sini. Semoga doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah secara khusus sejak orang tua dan saudari kita ini meninggal dunia, meninggalkan kita dari tengah-tengah dunia ini. Semoga itu semua boleh meneguhkan iman kita, dan kita pun khususnya rumpun keluarga yang berduka dilimpahi rahmat dan berkat oleh Allah dalam hidup kita sehari-hari. Mari saudara-saudari yang terkasih, terlebih dahulu kita hening sejenak di hadapan Allah, seraya kita bersama-sama mengakui dan menyesali dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, Engkau telah memperkenankan orang tua kami, Marcelina Soleh atau Nenita, dan saudari kami, Ibu Anastasia Sule atau Mama Nopri, menghadap kehadirat-Mu. Pada kesempatan ini kami memohon semoga Engkau berkenan membuka pintu surga bagi mereka. Gabungkanlah mereka dalam persekutuan para kudus yang telah ditebus oleh Yesus Kristus Putramu melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Berikanlah pula ketabahan dan peneguhan iman bagi segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan. Semoga kami semua, secara khusus segenap rumpun keluarga, melalui doa-doa kami, khususnya dalam perayaan Ekaristi ini, senantiasa Engkau berkati dan Engkau bimbing dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa.
merindukan pembebasan tubuh kita. Sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, tiap-tiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perhambaan dalam ketakutan, tetapi roh pengangkatan menjadi anak. Dalam hal itu, kita berseru, Abah, ya Bapa. Sebab Roh Allah memberi kesaksian kepada roh kita bahwa kita ini anak Allah. Kalau kita anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah bersama Kristus. Sebab jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dimuliakan bersama dengan Dia. Menurut pendapatku, sengsara zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Segala makhluk dengan rindu menantikan saat kemuliaan anak-anak Allah dinyatakan. Sebab semua makhluk takut kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena Dia yang telah menakutkannya. Tetapi semua makhluk masih mempunyai pengharapan akan dibebaskan dari belenggu kebinasaan untuk memperoleh kebebasan mulia anak-anak Allah. Kita tahu bahwa sekarang makhluk menyerang kesakitan sampai sekarang. Bukan hanya mereka, melainkan juga kita yang telah mulai mendapat anugerah roh. Kita pun mengeluh dalam lubuk hati sambil merindukan pengangkatan sebagai putra dan pembebasan tubuh kita. Inilah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan referen 130. Tuhan adalah terang
Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi dengan sangat jelas disampaikan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Kita dipanggil menjadi anak-anak Allah karena kita semua telah menerima rahmat sakramen baptis yang memampukan kita untuk memancarkan diri sebagai anak-anak Allah. Kita menampakkan diri sebagai anak-anak Allah tentu ditampakkan dalam dua hal, yaitu melalui ungkapan iman dan perwujudan iman. Kita setiap hari sebagai umat beriman juga mengungkapkan iman kita melalui doa-doa, entah dalam perayaan Ekaristi setiap hari Minggu yang kita ikuti. Doa-doa seperti ini ketika ada anggota keluarga kita yang telah dipanggil menghadap kehadiran Tuhan, atau dalam kesempatan lain kita melaksanakan doa-doa. Semuanya itu menjadi cara kita untuk mengungkapkan iman, dan dari hari ke hari kita terus-menerus menampakkan diri sebagai anak-anak Allah. Dan selain kita mengungkapkan iman, kita pun juga mewujudkan iman itu dalam hidup sehari-hari, dalam perjumpaan dengan sesama, dalam perjumpaan dengan anggota keluarga, di rumah ataupun di tempat kita bekerja setiap hari, dan dimanapun kita berada. Dua hal ini yang menjadi cara kita menampakkan diri sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi, karena kita telah menerima rahmat sakramen baptis yang mempersatukan kita dan juga memampukan kita untuk mengungkapkan dan mewujudkan iman kita. Dan kita yakin khususnya segenap rumpun keluarga, baik yang mengenal orang tua kita Marcelina Soleh atau Lenita secara dekat, ataupun Ibu Anastasia Sule atau Mama Nopri. Pada bagian awal tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama kurikulum vitae atau riwayat hidup dan juga kesan yang dialami, bagaimana kebersamaan dengan almarhumah Nenita dan Mama Nopri ini semasa hidupnya. Kita yakin dan percaya orang tua dan saudara kita ini juga dalam hidup sehari-hari berusaha untuk menjadi anak-anak Allah yang baik dengan mengungkapkan iman melalui doa-doa, mengikuti perayaan Ekaristi dengan tekun dan setia, dan juga melalui doa-doa yang senantiasa diikuti. Dan tidak hanya itu, tentu mereka juga terus-menerus mengungkapkan iman, baik antar sesama anggota keluarga ataupun dalam kebersamaan dengan anak cucu ataupun siapa saja yang dijumpai. Mungkin dalam sebuah pengalaman kecil, mungkin ada sesuatu yang diberikan dan itu menjadi berkesan sampai hari ini. Mungkin ada sesuatu yang dialami, kata-kata, nasihat, wejangan, pesan, dan lain sebagainya.
Saudara-saudari, inilah panggilan dasar kita sebagai umat beriman. Kita terus-menerus menampakkan diri sebagai anak-anak Allah seturut dengan yang juga dihidupi dan dialami oleh orang tua kita Nenita dan Mama Nobri ini. Karena kita yakin dan percaya pula kita semua seturut dengan bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, kita pun akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Allah kelak dalam kerajaan surga. Dalam bacaan Injil dengan jelas kita akan dengarkan bahwa semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kita baru saja merayakan peristiwa agung dalam iman, yaitu peristiwa Paskah, dan kita masih dalam masa Paskah, masa oktav Paskah. Dan kita pun berharap bahwa ketika kita merenungkan sengsara wafat dan kebangkitan Kristus, kita pun meyakini kedua orang tua kita ini setelah mengakhiri persiaran hidup di dunia ini melalui ungkapan dan perwujudan iman yang terus-menerus dilakukan, yang mungkin juga memiliki kesan secara pribadi bagi kita semua, khususnya mungkin bagi segenap rukun keluarga, anak cucu, saudara-saudari. Semoga itu semua boleh mengantar mereka berdua, saudara-saudari, orang tua dan saudari kita yang kita doakan pada kesempatan ini untuk sampai kepada Bapa, baik melalui doa-doa kita selama beberapa hari dalam rangkaian kegiatan ketongkonan yang kita laksanakan, ataupun nanti pada peringatan-peringatan arwah selanjutnya. Kita berdoa semoga orang tua kita dan saudari kita ini, Nenita dan Mama Nobri, boleh diterima dalam persekutuan para kudus di surga. Allah berkenan melimpahkan rahmat istirahat kekal kepada mereka, dan Allah pun berkenan memberkati kita semua, secara khusus kepada segenap rumpun keluarga dalam langkah kehidupan selanjutnya. Semoga doa-doa kita pada kesempatan ini sungguh boleh meneguhkan iman kita masing-masing, dan kita pun dalam hidup kita dimanapun kita berada, kita selalu menampakkan diri sebagai anak-anak Allah, karena kita yakin dan percaya Allah pun senantiasa memberkati kita, dan kelak kita pun akan dipersatukan oleh Allah bersama-sama dengan Allah, dan kita pun sungguh-sungguh merindukan kebersamaan dengan Allah itu selama hidup di dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup sekalipun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku akan memperoleh kehidupan kekal." Atas dasar keyakinan ini, marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Orang tua kita, Marcelina Soleh dan Anastasia Sule, telah menerima sakramen pembaptisan dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia diperkenankan masuk ke dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus, serta digabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Orang tua kita, Marcelina Soleh dan Anastasia
saudari, mari kita hening sejenak, seraya dalam hati kita memanjatkan intensi pribadi masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami percaya bahwa Engkaulah pokok keselamatan kami. Semoga kami tetap tabah atas peristiwa iman yang kami laksanakan ini. Semoga Engkau berkenan memberi peneguhan dan kekuatan iman kepada kami, khususnya rumpun keluarga yang ditinggalkan, dan Engkau berkenan menerima kedua orang tua Nenita dan Mama Nopri ini dalam pangkuan kasih-Mu dalam kerajaan surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mati untuk hidup kekal, Malabakti 84. berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan yang kami wujudkan kepadamu dalam berupa roti dan anggur ini untuk keselamatan orang tua kami, Marcelina Soleh, dan saudari kami, Anastasia Sule. Semoga mereka Kau terima dalam persekutuan para kudus bersama dengan kurban Kristus yang kami rayakan ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes Lipuada, Uskup Agung Koadjutor kami Fransiskus Lipa, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Marcelina Soleh dan Anastasia Sule, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu di dalam kematian, yang serupa dengan Dia di dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang di dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya batas, Engkau datang kepada saya, tetapi segala tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus.
Tuhan Yesus pada bakti 285. Amin. Hidupkanlah kami.
kita berdoa. Allah Bapa yang baik hati, dalam perayaan Ekaristi kami telah Kau perkenankan menyambut santapan surgawi. Semoga kehadiran-Mu sungguh menguatkan kami untuk meneruskan perjuangan hidup kami di dunia ini. Kami mohon kemurahan hati-Mu untuk ketentraman dan keselamatan arwah orang tua kami, Marcelina Soleh atau Nenita, dan saudari kami Ibu Anastasia Sule atau Mama Nopri yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada mereka di sisi-Mu dalam kerajaan surga dengan pelantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita memasuki upacara pemberkatan jenazah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah memanggil orang tua kita, Marcelina Soleh dan Ibu Anastasia. Hidup dan panggilannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini, kita hendak menumbuhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Marilah kita dengan terang sabda Tuhan ini kita hantar orang tua kita, Marcelina Soleh dan saudari Ibu Anastasia Sule kepada Bapa. Kita berdoa agar mereka berdua diikut sertakan dan dipersatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh orang tua dan saudari kita ini. Kita menjawab, terimalah dia, terimalah mereka ya Tuhan. Terimalah mereka ya Tuhan. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah mereka ya Tuhan. Supaya mereka hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah mereka ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah mereka ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah mereka ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah mereka ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasih dan penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah mereka ya Tuhan.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa kepadamu, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Orang tua kami, Marcelina Soleh atau Nenita, kami Ibu Anastasia Sule atau Mama Nopri, telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus untuk memberkati orang tua dan saudari kami ini. Kuduskanlah jenazah mereka, agar mereka Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga mereka layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama-sama dengan para kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh Kudus-Mu, agar orang tua kami, Marcelina Soleh dan saudari kami Ibu Anastasia Sule, yang akan kami taburi dengan tanah ini pada jenazah dan makamnya, Kau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada jenazah dan makam orang tua kami, Marcelina Soleh dan saudari kami Ibu Anastasia Sule, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu ini. Semoga taburan dan keharuman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Manusia berasal dari tanah dan akan menjadi. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut memulihkan orang tua kita ini dalam kebangkitan yang mulia. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri orang tua kita, Marcelina Soleh dan saudari kita Ibu Anastasia Sule, mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi dan menyebarkan keharuman nama Allah. Orang tua kami yang terkasih, Marcelina Soleh atau Nenita, dan juga saudari kami Ibu Anastasia Sule, berangkatlah memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga lilin ini yang menjadi tanda dan simbol terang kebangkitan Kristus menerangi perjalanan orang tua kita, Marcelina Soleh atau Nenita, dan juga Anastasia Sule atau Mama Nopri, menuju rumah Bapa di surga, dan mereka berkenan menjadi pendoa bagi kita, khususnya rumpun keluarga,
yang masih bersiarah di dunia ini. Amin. Untuk selanjutnya, dalam situasi hening dan tenang dan kita sambil berdoa, diberi kesempatan kepada keluarga yang mau menaburkan bunga dan tanah sambil diiringi sebuah lagu dengan tertib dan tenang. Terima kasih.
Untuk selanjutnya diberi kesempatan jika ada penyampaian dari gereja atau dari wakil keluarga. Terima kasih yang diberikan kepada pengurus stasi yang mau kami sampaikan bahwa doa selanjutnya untuk kedua orang tua saudara kita, ibu kita ini untuk peringatan malam ketiga akan dilaksanakan pada hari Minggu sore jam 5, peringatan malam ketiga. Kemudian segenap pengurus Dewan Stasi dan semua umat, kami berterima kasih kepada ketiga Bapak Pastor kita yang telah memimpin perayaan Misa Requiem pada hari ini. Semoga melalui doa-doa kita semua, kedua orang tua kita ini akan dapat kebahagiaan di dalam kerajaan surga. Demikian penyampaian kami dari pengurus stasi. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada wakil keluarga orang tua kami, Bapak Priska. Yang kami kasihi, hormati dan banggakan Pastor Dedimus Dalla PR, Pastor Marcel Manggau PR, Pastor Clemens PR. Oh, Marcel ya. Pastor Marcel Manggau 6M. Ya. Pastor Clemens Panik PR, Frater Deri, yang kami kasihi dan hormati, dan kita semua seluruh rumpun keluarga yang sama saya kasihi dan hormati. Kematian adalah puncak kesusahan, akhir dari segala-galanya. Saya ulangi, kematian adalah puncak kesusahan, akhir dari segala-galanya jika kita tidak berpengharapan. Jika kita tidak berpengharapan. Tetapi seperti apa yang sedang kita laksanakan yang dipimpin oleh ketiga pastor yang menjadi kebanggaan keluarga kita, bahwa saat ini kita sedang mendoakan keselamatan dari Nenek Nita bersama dengan Mama Nopri yang telah menghadap ke hadirat Tuhan. Kita doakan dalam misa requiem atau misa hitam, di mana sudah cukup jelas, semuanya sangat jelas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pastor tadi. Tetapi mungkin ada baiknya saya bahasakan dalam bahasa sehari-hari saya, bahasa teknik, mungkin lebih mudah kita pahami. Bahwa dalam misa requiem itu kita
adalah kelompok umat pengembara yang masih hidup bersama-sama dengan orang tua kita, nenek kita dan saudara kita atau orang yang sama kita kasihi, Mama Nopri, dan yang kita nyatakan sebagai kelompok umat sengsara. Kelompok umat sengsara karena kita percaya tidak ada manusia yang meninggal bebas dari dosa. Pasti masih ada dosanya. Karena itulah kita mohon kepada Tuhan Yesus yang punya kuasa mengampuni dosa, sehingga dengan pengampunan dosa itu maka Nenek Nita, Mama Nopri boleh mendapat pengudusan dari Roh Kudus sehingga dia boleh kembali hidup bersama dengan Bapa di surga. Ya, pertemuan Tuhan Roh surga Maha Kudus ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa kembali hidup bersama Dia? Kita harus dikuduskan. Dan tidak mungkin kita mendapat pengudusan kalau tidak melalui pengampunan belas kasih, pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Maaf kepada saudara-saudaraku yang di luar kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Inilah kepercayaan inti dalam ada seorang Iya. Itu intinya tuh. Nggak bisa pastor di depan kepala. Saya nggak ada. Stasi. Nang bayan. Din kay pastor ni telang tojo sa pagbaybayan. Beda ini. Ya, oke, demikianlah kita dulu. simbol-simbol